Kita simak video detik-detik penutupan gereja di Purwakarta yang langsung diprakarsai, dikomandoi oleh bupatinya sendiri. Bupati Purwakarta yang cewek itu, jandane siapa? Denny. Oleh Pak Camat dan Ibu Kades, ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Jandane Dedi Mulyadi. Kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat laik fungsi SLP. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan kepada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke ya. Saya kira pemerintah harus turun tangan ya. Harus bersikap tegas atas fenomena-fenomena serupa yang akhir-akhir ini kerap sering kali terjadi. Yang masih belum hilang dari ingatan kita, peristiwa Lampung ya, pembubaran gereja di Lampung. Sama juga alasannya izin. Alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap ya, di Lampung ditahan. Kemudian belum lama peristiwa Lampung muncul lagi peristiwa Kulon Progo, penutupan patung Bunda Maria. Sama juga alasannya karena belum ada izin. Kulon Progo baru saja selesai kemarin muncul di Lumajang, dipasang spanduk besar pelarangan mendirikan gereja di wilayah ini. Ini belum selesai, masih hangat, ini lagi di Purwakarta. Sama alasannya izin. Ini ya, yakin kalau alasan serupa diterapkan sebaliknya untuk umat Islam, entah berapa musola, berapa tempat ibadah yang layak untuk ditutup seperti itu. Seandainya mau ada tindakan balik seperti itu. Tapi apa ya hal itu mau dilakukan? Bisa perang saudara negara ini bro. Loh ya, ini di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa lah ya. Banyak umat muslimnya. Coba kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, di NTT sana, di Papua, di Kupang. Kalau model egoisme semacam ini dengan dalih bersembunyi di balik perizinan, berapa puluh musola masjid yang bisa ditutup gara-gara itu. Tapi itu kan nggak baik lah. Kita semua tahu tuh. Kita semua ngerti itu adalah hanya untuk argumentasi akal-akalan bersembunyi di balik perizinan. Toh tidak semua tempat ibadah memerlukan tempat izin yang ketat semacam aturan itu. Ada klasifikasinya, nggak semuanya. Ya Allah ya Karim, di Indonesia di RT itu kadang-kadang ada 1, 2 musola, di masjid ada lebih dari 4-5 masjid, banyak sekali. Coba kalau mau dipersoalkan, ditelisik model perizinan begitu, ya bubar negara ini perang saudara. Kita melihat prinsipnya lah, oke, kalau memang
bahwa bangunan gereja itu memang mutlak memerlukan perizinan sebagaimana yang disyaratkan, oke. Minta kepada pengelolanya untuk segera memenuhi administrasi persyaratannya. Tetapi kan tidak harus ditutup. Itu tempat ibadah. Kita kan punya tepo seliro, punya toleransi. Kalau ditutup terus mereka beribadah di mana? Ini otaknya aku nggak pada dipakai ya, puasa-puasa Ramadan. Ramadan itu kan disuruh menahan nafsu gitu ya. Yang dikedepankan nafsunya saja gitu loh. Itu kan sama dengan kayak orang makan. Orang lagi makan, gara-gara mungkin belum bayar ke kasir gitu. Karena mungkin belum sempat gitu ya. Tiba-tiba makanannya diambil lagi dimakan. Kira-kira rasanya bagaimana? Ya tinggal diperingatkan, nanti selesai bayar ya Mbak. Ya oke. Gitu. Ini kan sedang makan tiba-tiba direbut piringnya, makanannya ditutup, itu gimana kira-kira rasanya? Orang gue pada Allah ya karim, bupati ya. Lihat-lihatlah, disaring-saring itu loh. Kalau memang ada tempat ibadah, apapun lah ya tempat ibadahnya, enggak hanya gereja, mungkin masjid, gereja pura, didirikan memang tanpa argumentasi yang jelas. Didirikan hanya untuk sebuah perpecahan misalkan. Masjid pun tidak boleh mendirikan masjid yang menimbulkan madorot, menimbulkan perpecahan, itu dilarang oleh Nabi. Nabi dalam sejarahnya pernah menghancurkan, membakar masjid yang namanya Masjid Diror. Karena dibuat dengan tujuan yang lain, yang berbeda, bukan untuk beribadah, tapi untuk membuat perpecahan di antara umat Islam ketika itu. Dibakar oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya dilarang sholat di situ. Itu kalau konteksnya memang begitu, oke lah ya, misalkan di sebelahnya sudah ada masjid gede. Kemudian tiba-tiba dibangun gereja, sementara tidak ada umat Kristiani di situ satupun gitu loh. Kan itu pendirian yang tidak logis, tidak masuk akal. Maksudnya apa? Itu kan namanya memanas-manasi, provokasi kan begitu. Kecuali dalam satu tempat yang memang diperuntukkan untuk menggambarkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, untuk memberikan contoh tentang hebatnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Misalkan di tempat wisata atau di kantor urusan agama, di kantor departemen agama ada satu komplek khusus dibangun masjid, gereja, pura dan lain sebagainya. Atas kesepakatan bersama, oke. Ini kan memang dibangun untuk beribadah. Memang difungsikan, memang memerlukan umat Kristiani itu. Ya Allah karim. Ini Menteri Agamanya Ketua Umum GP Ansor lu ya. Tokoh NU 24 karat gitu ya. Lah ya Ketua Umum GP Ansor punya punya Bansor 7 juta orang. Ini saja masih aja begini, masih ada model-model begini. Tidak berdaya menghadapi yang begini. Ini apalagi nih, kalau Menteri Agamanya dari kelompok mereka bubar pasar. Habis kerukunan hidup beragama. Jadi yang terakhir mohonlah dievaluasi, negara hadirlah. Jangan sampai hadir sudah clash, sudah hancur berantakan, nggak ada gunanya. Mencegah itu tetap harus didahulukan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita juga umat muslim, terutama yang pernah ngaji di pesantren, pasti pernah mendengar kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada melakukan sebuah kebaikan. Ya, yang belum pernah ngaji usul fikih, ini yang suka tokbar takbir, kekenyangan doktrin, kasih tahu tuh. Itu ada kaidah usul fikih begitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada perbuatan baik sebelumnya. Yang berkumpul ya perbuatan baik dan kerusakan itu berkumpul, malah yang didahulukan mencegah kerusakannya. Mudah enggak? Saya kasih contoh. Anda jalan-jalan di kolam renang. Tiba-tiba di depan Anda ada perempuan cewek cantik, seksi, kejebur kolam. Nggak bisa berenang, dia menggapai-gapai minta tolong. Maka demi menyelamatkan kerusakan, demi mencegah kerusakan, yakni agar wanita itu tidak mati, itu rusaknya di situ, maka mencegah kerusakan harus didahulukan daripada perintah
kebaikan sebelumnya. Anda harus secepatnya menolong wanita itu, walaupun Anda harus memeluk, membopong, mencebur, walaupun Anda harus memeluk. Itu harus dilakukan seperti itu demi mencegah kerusakan, yakni kematian yang bisa timbul pada wanita itu. Itu harus didahulukan ketimbang perbuatan baik yang diperintahkan pada awalnya. Perbuatan baik yang diperintahkan sebelumnya apa? Jangan melihat wanita yang bukan muhrim, apalagi menyentuh wanita yang bukan muhrim. Tidak boleh. Tapi dalam kondisi darurat, karena kalau tidak disentuh, tidak ditolong, wanita itu akan mati. Contohnya begitu, bro. Termasuk model gereja ini di Purwakarta, menurut saya tidak mengindahkan prinsip ini. Kalau mengindahkan prinsip ini maka mencegah kerusakan, yakni kerusakan perpecahan antar umat Islam dan umat Kristiani di sana. Perpecah, kerusakan yang timbul terhadap perasaan hati umat Kristiani yang tempat ibadahnya disegel. Itu pasti rusak mereka hatinya, hancur. Maka itu mestinya didahulukan daripada perbuatan baik tentang perizinan. Nah, itu didahulukan, kemudian minta baik-baik kepada pengelola gereja untuk memperbaiki, untuk segera melengkapi perizinan. Kalau memang itu harus. Allah karim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.